kalau sudah menggunakan IoT? Atau masih ragu? Yang kali ini bakal dijamin bikin kaget, karena ternyata ini adalah salah satu penerapan IoT. Apa tuh? Di bagian cerah ini, aku akan melakukan lari pagi. Jadi, aku ingin melakukan lari pagi di sekeliling komplek. Nah, di pertengahan jalan, aku bingung menentukan arah dan tujuan aku berlari. Kemudian aku membuka aplikasi Google Maps dan menentukan titik tujuan aku untuk lari, serta perkiraan waktu hingga sampai ke tempat tujuan. Dengan menggunakan aplikasi Google Maps, kita sudah tidak perlu khawatir untuk tersesat atau tidak tahu jalan kemana arah yang kita tuju. Nah, akhirnya sampai juga ke titik tujuan terakhir. Dengan bantuan Google Maps, semua menjadi praktis dan mudah. Pagi-pagi habis olahraga, mandi, badan pegel semua nih. Rasanya lapar banget. Mau nugas juga gak konsen. Buka dompet Loh, kosong. Oh iya, kemarin aku habis isi saldo nih, lupa. Buka HP Oh iya, aku punya aplikasi Dana nih yang kemarin udah aku isi saldo. Yuk ikut aku. Nah, apa sih aplikasi Dana itu? Aplikasi Dana adalah aplikasi uang elektronik yang berbasis digital yang digunakan menggunakan aplikasi. Kita dapat mendownloadnya di Play Store. Setelah itu kita mendaftarkan diri menggunakan nomor telepon. Setelah itu kita dapat mengisi saldo di ATM atau Indomaret terdekat. Nah, kelebihan aplikasi Dana ini sangatlah banyak sekali. Fitur keamanan yang sangatlah lengkap, proses transaksi yang sangatlah mudah dan cepat, serta kita tidak perlu ribet-ribet menggunakan uang tunai. Di era digital saat ini, internet sudah sangatlah canggih. Nah, serta di dalamnya pun promo-promo sangatlah banyak, seperti kita akan membayar Tokopedia, membayar makanan, atau membayar apapun. Kita tinggal men-scan barcode yang telah disediakan oleh mesin penjual, mesin Dana itu. Nah, setelah kita men-scan barcode, akan berbunyi, pembayaran Dana telah berhasil. Sangat gampang sekali. Kita tinggal men-scan barcode, tetapi kita harus mengisi saldo kita dulu. Dapat dilakukan di ATM atau M-Banking atau Indomaret Alfamart terdekat. Sangat mudah sekali. Fiturnya juga sangat banyak sekali. Dapat mentransfer pembayaran pulsa, listrik, makanan. Nah, kita tinggal men-scan barcode di mesin yang telah disediakan setelah kode dengan mesin sudah pas dan terscan, maka pembayaran pun telah selesai, transaksi berhasil, maka akan berbunyi pembayaran Dana telah berhasil. Canggih itu ya teknologi internet zaman sekarang, tak perlu bawa uang cash, pakai uang di dompet Dana pun sudah bisa. Kita sudah dapat membeli apa yang kita inginkan. Di zaman ini, teknologi sudah sangat berkembang sekali. Tetap patuh protokol. Wah, haus banget nih, pengen beli minuman yang segar-segar. Pesen kopi aja deh di GoFood. Caranya juga gampang, tinggal buka aplikasi Gojek. Terus tinggal pilih bagian GoFood. Habis itu, cari minuman yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin membeli kopi Janji Jiwa. Setelah itu, pilih varian kopi yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin membeli kopi susu. Kalau sudah, kalian bisa mengcustom pesanan. Habis itu, tinggal klik bagian tambah pesanan. Setelah itu, pilih metode pembayaran. Kalau sudah semuanya, tinggal klik pesan. Dan apabila sudah mendapatkan drivernya, kita tinggal menunggu minumannya datang. Dengan kemajuan teknologi ini, kita dapat memesan makanan atau minuman dari rumah saja. Yap, e-commerce. E-commerce adalah salah satu penerapan IoT di dalam bidang bisnis.
e-commerce sendiri adalah salah satu model bisnis yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan internet. Nah, ini adalah beberapa contoh dari e-commerce yang ada di dunia maupun di Indonesia. Nah, mungkin kalian juga sudah sering kan melihat aplikasi-aplikasi ini, dan ternyata ini semua adalah penerapan dari Internet of Things. Nah, beberapa contoh e-commerce atau marketplace tadi itu menggunakan dua segmen. Yang pertama itu ada business to customer, dan yang kedua adalah customer to customer. Keduanya ini yang biasanya digunakan, namun dalam marketplace atau e-commerce itu biasanya banyak banget jenis segmen lainnya. Nah, biasanya contohnya Shopee. Oke, kita contohkan Shopee. Shopee sendiri itu di dalamnya terdapat business to customer. Maksudnya apa? Ya, terdapat transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli atau si customer. Nah, penjualnya ini adalah sebuah bisnis, bisa berupa perusahaan atau pedagang atau lain-lain. Nah, untuk customer to customer berarti kita menggunakan sistem dropship. Nah, contohnya di Shopee ada kan sistem dropship? Oke, selanjutnya aku akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya menggunakan e-commerce atau marketplace. Oke, hal pertama adalah mendownload aplikasi marketplace tersebut atau e-commerce. Nah, contohnya kayak Shopee, Lazada, Bukalapak, atau Zalora dan lain-lain marketplace yang kalian suka. Oke, selanjutnya kalian masuk ke aplikasi tersebut. Aku contohin di sini pakai Shopee ya. Nah, selanjutnya ini kalian jangan lupa untuk buat akun. Kalau misalnya kalian udah buat akun, kalian bisa menuliskan alamat dan lain-lain sebagainya. Nah, habis itu kalian bisa cari nih kebutuhan apa yang kalian mau beli dan apa saja. Nah, di sini tuh udah dikategorikan banyak banget nih di Shopee. Nah, setelah kalian cari-cari nih kebutuhannya dan udah ketemu nih, langsung aja dimasukin ke keranjang atau di check out. Nah, ketika kalian check out nih, contohnya kayak gini di check out ya kan. Nah, habis itu kalian bisa cari nih apakah kalian ada voucher atau enggak. Kalau enggak ya kita bisa langsung check out aja ya, kayak gini. Nah, di checkout kayak gini kita bisa lihat di sini ya, ada yang namanya sistem dropship atau yang tadi sudah aku jelasin sebelumnya. Nah, itu beneran ada ya di marketplace atau di e-commerce ini. Nah, selanjutnya ini adalah kita bisa lihat. Nah, pembayarannya itu metodenya banyak banget guys. Nah, aku contohnya di sini adalah pakai Shopee Pay. Ada juga bisa melalui Indomaret, Alfamart atau melalui m-banking atau langsung ke ATM kita bayar. Nah, udah deh, kalau misalkan udah di check out, udah dibayar, tinggal tunggu. Nah, nanti ada tulisan pesanan dikemas, ada pesanan dikirim, dan bahkan selesai. Di situ kalian bisa mengasih review atau penilaian tentang gimana barang yang kalian beli. Nah, kita bisa lihat kan platform dari marketplace atau e-commerce ini banyak sekali kebutuhan yang kita bisa dapatkan di sana dengan harga yang mungkin relatif lebih murah dibandingkan ketika kita bertemu tatap langsung dengan penjual atau pedagang. Nah, jadi kalian bisa lihat kan tadi di metode pembayarannya itu ada menggunakan e-money. Oh iya, kalian tahu nggak e-money sendiri itu adalah salah satu penerapan dari Internet of Things juga. Contohnya kayak e-government, e-money, atau e-commerce. Nah, ini semua adalah contoh penerapan IoT. Nah, kalian bisa lihat nih, jadi IoT sudah menyebar di mana-mana, terutama dalam kehidupan kita. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari e-commerce atau marketplace ini sendiri. Kelebihannya adalah yang pertama, marketplace itu biasanya non-stop ya, 24 jam. Kalian mau beli kapan aja, di mana aja, kapanpun bisa. Yang kedua, itu mudah, cepat, dan yang pasti adalah dia barang semuanya ada deh di e-commerce gitu. Nah, tapi ada kekurangannya nih. Yang pertama, biasanya mudah terjadi penipuan. Yang kedua, kita nggak tahu di mana atau gimana kondisi barangnya, apa sesuai dengan harga, dan lain-lain sebagainya. Itu dia penerapan IoT dalam bidang bisnis, yaitu e-commerce atau marketplace. Mungkin selanjutnya kalian akan menjadi lebih paham lagi tentang penerapan IoT di kehidupan kita sehari-hari. Oke, next. Kalau kalian itu sudah menggunakan Internet of Things. Next. Aduh, belanjaan onlineku banyak lagi dan harus dibayar sekarang. Oh iya, sebelum keluar rumah, aku mau cek zona COVID daerahku dulu. Kira-kira zona COVID daerahku apa ya? Pandemi saat ini, kita semua harus siap siaga. Nah, dengan adanya bantuan dari Peduli Lindungi, kita menjadi tahu wilayah atau lokasi kita sedang berada di zona apa. Sehingga dengan adanya hal itu, kita menjadi tahu langkah atau tindakan apa yang kita akan ambil selanjutnya.
Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus. Pertama, buka App Store ataupun Play Store yang ada di smartphone kalian. Yang kedua, ketik Peduli Lindungi. Yang di bawahnya ada tulisan Kementerian Kominfo. Lalu kalian install dan isikan data diri kalian secara lengkap dan benar. Setelah sudah melakukan pengisian data diri dengan baik dan benar, maka akan muncul selamat Anda sedang ikut berpartisipasi. Lalu klik dan buka Peduli Lindungi. Lalu Anda akan diberitahu Anda berada di zona apa, mau baik kuning, hijau maupun merah. Namun, jangan lupa untuk menyalakan lokasi Anda berada dan pastikan Anda selalu terhubung dengan jaringan internet. Sepertinya kurang memungkinkan untuk aku keluar rumah. Jadi, solusinya apa ya? Solusinya membayar menggunakan M-Banking. Langkah yang pertama, daftarkan M-Banking dan download aplikasinya ke bank terdekat. Yang kedua, di sini saya sudah mendaftar dan mendownload aplikasi M-Banking Mandiri. Yang ketiga, buka aplikasi M-Banking Anda dan akan muncul seperti ini. Keempat, Anda harus login dengan memasukkan user ID dan password yang sudah Anda daftarkan tadi. Yang kelima, nanti akan muncul menu transfer, pembayaran, dan lain-lain. Jika ingin membayar belanjaan online, langkah yang pertama, klik menu pembayaran. Langkah yang kedua, klik menu multi payment. Langkah yang ketiga, masukkan kode referral akun belanjaan online Anda. Lalu masukkan kode referral akun belanjaan Anda yang sudah tertera di akun belanjaan online Anda. Selanjutnya, klik konfirmasi dan nanti akan tertera total belanjaan Anda dan silakan cek. Langkah yang terakhir, klik konfirmasi dan masukkan PIN ATM Anda. Selamat, Anda sudah bertransaksi. Tidak hanya itu, M-Banking juga dapat melakukan transfer ke bank sesama, ke bank lain, pembayaran wifi, asuransi, pengisian pulsa, atau pengisian OVO, GoPay, atau merchant online lainnya. Dan banyak lagi kegunaannya. Silakan mencoba. Di sini aku pakai aplikasi namanya Bardi Smart Home, terus aku tinggal nyalain on-nya aja. Habis itu nanti aku tinggal atur mau warna lampu tidurnya apa. Nah, di sini aku pakai warna merah lampu tidurnya, langsung ke aplikasi warna merah di belakang aku ini. Nah, gitu deh caranya.